Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bismillah, pertanyaan Ustaz, teman ana di Kuwait mengatakan di sana banyak Syiah dan Syiah berlaku sangat baik dan ramah dibanding Ahlu Sunnah. Teman ana sering diskusi dengan mereka. Pertanyaan mereka, jika kami keluar dari Islam, maka mengapa kami masih ke Baitullah dan dibolehkan ke sana? Mohon jawabannya Ustaz. Demikianlah Ahlu Sunnah. Di Saudi pun demikian ya. Kalau mereka tidak mungkin mereka berbuat kasar ya, karena mereka sedang, terutama orang-orang yang selain Arab, mereka ingin apa? Mendakwahi mereka agar termakan dengan mazhab orang-orang Syiah. Dan di Kuwait adalah negara Ahlu Sunnah. Kuwait adalah negara Ahlu Sunnah ya. Tetapi lihat coba kalau sebaliknya, tatkala mereka merasa menguasai, di Bahrain saja mereka hendak apa? Menggulingkan pemerintahan Sunnah. Di Iran, di Kuwait, di mana di Iran, kemudian di Irak, kemudian di Suriah, nampak sekali kebengisan mereka. Adapun kalau mereka di Saudi, di Kuwait, mereka mau ngapain? Ya, tidak bisa mereka. Justru Yasir Al-Habib adalah Syiah dari Kuwait yang mengatakan bahwasanya kita bergembira dengan tewasnya Aisyah. Aisyah sekarang di neraka Jahannam. Laknatullah kepada Abu Bakar dan Umar. Ini Syiah dari Kuwait asalnya. Cuma dia diusir oleh pemerintah Kuwait, dia lari ke London. Ya. Jadi tetap aja akidah itu ada, namun sikap lemah lembut mereka adalah bentuk taqiyah. Asalnya ya mungkin mereka ingin mendakwahi kita, mendakwahi orang-orang ajnabi misalnya, orang-orang yang tidak tahu bahasa Arab didakwai untuk terikat dengan mazhab Syiah. Tapi kalau mereka sudah memiliki kekuatan, lihat apa yang mereka lakukan yang sudah terbukti nyata, tidak bisa disembunyikan lagi. Adapun perkataan mereka, jika kami keluar dari Islam, maka mengapa kami masih ke Baitullah dan diperbolehkan ke sana? Kita bilang orang-orang Ahmadiyah pun yang keluar dari Islam masih boleh ke Saudi Arabia. Dan pemerintah Saudi di atas politiknya dan di atas bijaksananya, selama seorang masih mengaku Islam dibiarkan KTP-nya masih Islam, sebagaimana Nabi SAW membiarkan orang-orang munafik tinggal bersama Nabi di kota Madinah. Selama dia KTP-nya masih Islam, jangankan orang-orang Rafidah, Ahmadiyah juga diperbolehkan masuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang lainnya. Oleh karenanya ini bukan dalil. Yang kita jadikan dalil kamu keluar dari Islam atau tidak adalah dengan keyakinan kamu. Kalau kamu meyakini Al-Quran berubah, jelas ini bukan orang Islam. Bagaimana orang Islam meyakini agama berubah? Bagaimana Al-Quran itu ada perubahan? Bagaimana orang Islam yang meyakini para sahabat seluruhnya kafir kecuali hanya beberapa orang? Apakah ini adalah orang Islam seperti ini modelnya? Betapa bahayanya fitnah Syiah bagi umat manusia, sangat menyayangkan bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya. Bagaimana jika kita ingin menyelamatkan keluarga kita yang masih awam? Mulai dari mana? Sedangkan kita sangat khawatir fitnah lebih mendahului sampai kepada mereka daripada dakwah kita, sementara kita juga baru belajar dan nihil ilmu. Tidak ada cara yang terindah kecuali menyebarkan keutamaan para sahabat. Bagaimana perjuangan mereka para sahabat? Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang dilaknat habis-habisan oleh orang Syiah, dikatakan togut dan selainnya. Lihatlah bagaimana perjuangannya. Begitu masuk Islam langsung berdakwah, mengorbankan hartanya, bebaskan Bilal dan budak-budak yang lain. Orang Syiah dalam buku mereka mengatakan sahabat masuk Islam karena ingin dunia. Bagaimana ingin dunia? Ini yang omong kosong. Syiah itu kalau berdosa itu ngaco ya. Dustanya tidak pintar berdosa. Di antaranya ini, masa mereka mengatakan para sahabat mencari dunia? Abu Bakar ngapain cari dunia? Kalau ingin cari dunia, kafir kepada Muhammad, baru cari dunia. Di zaman tatkala pertama kali masuk Islam, justru dia masuk Islam, justru kemudian dia mengorbankan hartanya, justru dia menemani perjalanan maut hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Sampai diadakan sayembara siapa yang bisa membunuh mereka berdua, dikasihkan hadiah sekian-sekian. Perjalanan maut antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar yang diabadikan oleh Al-Qur'an oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tsaniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala yang kedua, yaitu Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, idh yaqulu li sahibi, tatkala dia berkata kepada sahabatnya, siapa? Abu Bakar. Abu Bakar disebutkan dalam Al-Qur'an. La tahzan, jangan kau tersedih, innallaha ma'ana. Rasulullah SAW mengatakan ya, kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ma dhannukum bisnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang Allah yang ketiganya? Pasti Allah akan menolong. Karena terlalu banyak jasa Abu Bakar. Terlalu banyak jasa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sebutkan tentang keutamaan Abu Bakar
Ya, setelah kita menyebut tentang Abu Bakar, sebutkan bagaimana keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma salakta ya fajjan qat ila salaka syaitan fajjan ghayra fajjik." Wahai Umar, tidaklah engkau melewati suatu jalan sedikit jalan apapun kecuali setan akan mencari jalan yang lain. Syaitan aja takut sama Umar. Bagaimana takwanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Bagaimana salatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Bagaimana jasanya Utsman? Sebutkan tentang keutamaan para sahabat, baru kita jelaskan ada suatu kaum yang mereka mencaci maki mereka, mengkafirkan para sahabat. Rasulullah SAW mengatakan, "La tasubu ashabi." Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifa." Kalau salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kalau antum punya emas sebesar gunung Uhud, luar biasa. Apa yang antum lakukan? Poligami mungkin. Nekat. Punya emas sebesar gunung Uhud, sudah. Terus kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sama dengan infaknya 2 genggam gandum sahabat atau 2 genggam korma yang diinfakkan oleh sahabat, bahkan 1 genggam juga tidak akan sama. Kenapa kata para ulama? Karena iman mereka yang luar biasa. Karena iman yang mereka lihat tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tatkala kisah Isra Mi'raj, tatkala sebagian orang-orang murtad karena mendengar cerita Nabi yang sangat aneh, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 7, pulang balik kurang dari 1 malam. Antum jangan bicara tentang zaman sekarang 2013, berbicara pada tahun tersebut, ya, 1400 tahun yang lalu. Sepeda saja belum ditemukan. Terus Nabi mengatakan dia berjalan dari Mekah menuju Madinah, menuju Masjidil Aqsa, pulang balik kurang dari 1 malam. Bagaimana orang tidak murtad tatkala itu? Ini orang gimana ini, enggak beres. Oleh karenanya tatkala datang Rasulullah SAW baru pulang dari Masjidil Aqsa, datang kalau tidak salah ketemu Abu Jahal. Kemudian, "Ada apa engkau wahai Muhammad?" Rasulullah pun menceritakan, "Saya baru gini. Kata dia, "Tunggu sini ya, tunggu. Saya mau kumpulin orang dulu. Nanti kalau saya ngumpulin orang, kamu jangan lupa perkataanmu." Enggak. Kesempatan untuk membodoh-bodohi Nabi Muhammad SAW. Ini kumpulan orang banyak-banyak. Rasulullah ulangi lagi, "Saya tadi baru berjalan dari Masjid Makkah, Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi." Ada yang tepuk tangan, ada yang bingung. Akhirnya mereka pun mendatangi Abu Bakar. Kata mereka, "Lihat Abu Bakar saudaramu Muhammad." Ya, kalau dulu masih baik-baik, sekarang enggak beres. Masa dia bilang berjalan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, pulang balik kurang dari 1 malam. Kata Abu Bakar, "Kalau dia mengabarkan yang lebih parah daripada itu akan saya benarkan." Dia mengabarkan bahwasanya Allah menurunkan wahyu, Tuhan pencipta alam semesta menurunkan wahyu kepada dia, lebih aneh daripada itu. Maka dikatakan apa? As-Siddiq. Orang-orang Syiah aneh dalam hal ini. Mereka mengakui Abu Bakar dikatakan As-Siddiq, namun kata mereka sebabnya bukan itu. Sebabnya tatkala mereka mengakui Abu Bakar yang menemani Rasulullah di gua Thawr, tatkala ingin ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Kata mereka, "Kenapa digelari As-Siddiq?" Kenapa? Karena tatkala dalam gua Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kalau kau mau, saya akan nampakkan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib sedang berada di tengah lautan, sedang berhijrah. Dia sedang terombang-ambing di lautan." Kata Abu Bakar, "Coba ya Rasulullah tunjukkan kepadaku." Maka Rasulullah simsalabim, kemudian apa? Keluarlah, nampaklah lautan. Kata Abu Bakar, "Al-an, sekarang ada Rasulullah." Maka digelarilah apa? "Saya membenarkan engkau sekarang wahai Rasulullah." Kata orang-orang Syiah, Abu Bakar dikatakan As-Siddiq karena dia membenarkan Rasulullah sebagai penyihir. Membenarkan Rasulullah sebagai apa? Sebagai penyihir. Kurang ajar sekali orang Syiah. Ini cerita ngawur. Kenapa? Karena perjalanan Ja'far bin Abi Thalib tatkala di atas lautan itu bukan hijrah kedua, tapi hijrah pertama ke negeri Habasyah. Jadi Ja'far bin Abi Thalib itu bukan hijrah ke kota Madinah. Ini kan orang Syiah sudah bikin cerita bohong, ngawur lagi. Salah. Lihat, kalau antum tampakkan bagaimana mulianya Abu Bakar As-Siddiq, dengan mudah antum menjatuhkan orang-orang Syiah. Rasulullah mengatakan, "Jangan kalian mencela para sahabatku. Para sahabat pasti punya salah. Para sahabat bukan maksum. Dia punya salah. Namun jangan jadikan kesalahan mereka yang sangat sedikit itu untuk melupakan lautan kebaikan mereka. Jangan lupakan." Antum yang enggak pernah berjasa sama Islam kok kerjanya mencaci maki para sahabat. Apa sih yang antum lakukan buat Islam? Wahai orang-orang Syiah, apa yang kalian buat Islam? Apa yang kalian sumbangsihkan kepada Islam? Kecuali hanya menumpahkan darah kaum muslimin yang kalian bangga-banggakan. Apa yang kalian sumbangkan buat Islam? Tidak ada. Kemudian berani-beraninya mencaci para sahabat yang luar biasa jasa mereka terhadap Islam. Oleh karenanya, tatkala kita ingin mendakwahi keluarga kita tonjolkan bagaimana keutamaan para sahabat. Setelah itu kita jelaskan ada umat yang seperti ini modelnya, kerjanya mencari-cari kesalahan para sahabat dengan kabar-kabar yang dusta.
Assalamualaikum Ustaz, antum lebih tampan bila dilihat langsung. Oh. Karena ana biasa lihat di ini bukan akhwat kan? Karena ana pernah ketemu orang sebaliknya, Ustaz kayaknya lebih gagah kalau di televisi. Oh, ini udah lihat televisi aja, jangan lihat langsung. Pertanyaan ana, apakah sabar itu baik untuk kita minta? Karena ada sebagian orang yang mencegah dari minta agar dirinya sabar. Karena sabar itu identik dengan ujian dan cobaan. Apakah sama bila kita meminta sabar maka kita meminta cobaan dan ujian? Kita mengatakan apa? Ya Allah jadikan aku sabar indal bala, tatkala datang ujian. Dan ujian pasti tiba, pasti ada, tidak mungkin apa? Ujian. Tapi kita mengatakan, ya Allah jadikanlah aku sabar tatkala datang apa? Bala. Dan kita berusaha untuk sabar, berdoa kepada Allah agar kita bisa bersabar tatkala ditimpa ujian. Rasulullah SAW mengatakan, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang bersabar, berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikan dia sabar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar." Dan tidaklah seorang pun diberikan kebaikan yang lebih baik dan lebih indah daripada sabar. Sabar itu akhlak yang sangat mulia. Oleh karenanya tatkala seorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini, ya Allah, Rasulullah berikanlah wasiat kepada kata Rasulullah, la taghdab, jangan kau marah." Artinya apa? Bersabar. Oleh karenanya kalau kita di pemarah, jangan kita bangga dengan sifat pemarah kita. Sifat pemarah sifat yang buruk. Jangan kita bangga, saya suka marah-marah. Emang kamu kenapa suka marah-marah? Apa hebatnya kalau suka marah-marah? Ya. Tetapi justru sabar itulah sifat yang hebat. Ya. Yang hebat adalah orang yang bersabar indal ghadab. Tatkala dia marah dia bisa bersabar. Dalam riwayat yang lain, sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu bihi dakhaltul jannah wa la tukthir alayya." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku kerjakan aku masuk surga, tapi jangan banyak-banyak. Pokoknya satu amalan dikit-dikit saja. Kata Rasulullah SAW, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Itu amalan yang luar biasa. Artinya apa? La taghdab sama dengan sabarlah. La taghdab sama dengan apa? Sabarlah. Oleh karenanya kesabaran merupakan amalan yang sangat mulia yang dipuji oleh Allah dalam banyak ayat. Sabar merupakan sebab masuk surga dalam banyak ayat. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Maka pada hari ini kami berikan ganjaran kepada mereka karena kesabaran mereka masuk surga. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan karena kesabaran mereka Allah berikan surga dan kain sutra. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata para malaikat, keselamatan bagi kalian atas kesabaran mereka, kesabaran kalian masuk surga. Sungguh indah tempat kembali kalian. Dan dalam banyak ayat yang lain demikian Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya ganjaran bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas. Oleh karena tidak masalah kita mengatakan, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersabar indal bala, tatkala ada ujian. Dan kita pasti akan mendapatkan ujian karena kesabaran adalah akhlak yang mulia. Ustaz, ana mau tanya di luar tema. Yang ilmu ana tanyakan adalah ceramah antara solat isya dan solat tarawih. Apakah ada di zaman Rasulullah SAW? Karena ada ustaz yang membid'ahkan. Jadi bid'ah, kita tahu bid'ah adalah melakukan suatu perkara, ya, yang meyakini perkara tersebut merupakan taqarrub. Ya. Kapan seseorang meyakini bahwasanya ceramah yang dilaksanakan di tarawih merupakan bid'ah? Kalau sampai diyakini bahwa ceramah tersebut merupakan rangkaian ibadah yang kalau tidak dikerjakan ceramah tersebut seakan-akan salat tarawihnya tidak afdol. Kalau sudah sampai pada tingkatan tersebut ini sudah menjadi bid'ah. Tetapi kalau hanya sekedar mengambil kesempatan dan kalau bulan Ramadan ceramah setelah tarawih atau ceramah setelah salat subuh atau ceramah setelah maghrib dan isya karena orang-orang berkumpul tatkala waktu itu, maka ini tidak mengapa. Kembali kepada kondisi masyarakat. Sekarang saya tanya sama antum, masyarakat apakah meyakini bahwasanya ceramah merupakan rangkaian tarawih? Artinya kalau tidak dilaksanakan ceramah mereka mengatakan tarawih mereka tidak afdal, ataukah mereka senang kalau ustadznya enggak datang? Jadi kembali kepada kalau sudah sampai pada tingkatan tadi, maka ini jadi bid'ah. Ya, oleh karenanya perincian terhadap bid'ah perlu perincian. Apakah ceramah itu bid'ah tidak? Karena nanti orang mengatakan ceramah setiap hari Minggu juga bid'ah. Ceramah setiap hari Sabtu juga tasyabuh dengan orang Nasrani, menyesuaikan hari Sabtu. Memang tidak, ini kebetulan saja orang libur.
Karena kita mengambil kesempatan untuk orang libur hari Sabtu bukan karena harinya, tapi karena perkumpulan orang pada waktu tersebut. Ya. Kita tidak meyakini kesucian hari Sabtu, tidak. Tetapi karena kesempatan saja. Wallahu a'lam bishawab. Apakah perbuatan Nabi seperti bertahanus, mengembala kambing, berhijrah merupakan sunnah Nabi untuk diikuti juga? Tahanus, ya, bertahanus, ya tahannas, yaitu menjauhi. Rasulullah SAW tatkala di Gua Hira, ya tahannas, yaitu menjauhi dosa-dosa. Ya tahannas artinya menjauhi dosa-dosa. Rasulullah SAW itu sebelum beliau diangkat menjadi apa, seorang Nabi. Rasulullah SAW hubbiba ilaihi di al-khalwah. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, Rasulullah SAW dibuat cinta dengan khalwah, ingin bersendirian. Dan kalau antum naik Gua Hira, itu Gua Hira itu posisinya di depannya langsung ke Ka'bah, bisa lihat Ka'bah. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW merenungkan di situ. Para ulama khilaf, Rasulullah SAW beribadah dengan ibadah apa di situ? Ada yang mengatakan beribadah dengan syariatnya Ibrahim, ada yang mengatakan syariatnya Nabi Isa. Yang jelas bahwasanya beribadah dengan bima fatahallahu alaihi, dengan perenungan, dengan memikirkan kuasaan Tuhan, kuasaan alam. Ya terserah, kita tidak tahu, tidak dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW beribadah dalam Gua Hira. Apakah dengan bersedekah, apakah dengan yang jelas beliau berkhalwat di situ dalam rangka untuk menjauhkan diri beliau dari kerusakan yang terjadi di penduduk kota Mekah. Tatkala itu rusak-rusaknya, kesyirikan, minum khamar, kemudian perzinahan, lagi marak-maraknya tatkala itu di kota Mekah, sehingga Rasulullah SAW menjauhkan dirinya. Tetapi ini tidak bisa diikuti lagi. Oleh karena para ulama telah sepakat bahwasanya kenabian adalah bukan takassub. Kenabian bukan diraih dengan berusaha, tetapi adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Minal mustafain al-akhyar, dipilih oleh al-istifa, pilihan dari Allah. Allah menjadikan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah tahu di mana Allah letakkan risalahnya. Jadi bukan usaha sehingga seorang menjadi nabi, tidak sebagaimana perkataan Ibnu Sina. Ibnu Sina menganggap bahwasanya kenabian bisa diraih dengan usaha. Jadi kita berusaha, kemudian diam bertapa, kemudian ini, kemudian jadi nabi. Ya, ini sudah enggak ada lagi zamannya. Oleh karenanya setelah Nabi menjadi Nabi, tidak ada seorang sahabat pun demikian. Yang paling paham tentang syariat Nabi siapa sih? Para sahabat. Apakah ada sahabat sekarang setelah Nabi meninggal pergi ke Gua Hira kemudian melamun di sana? Tidak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, ini orang bodoh saja yang ke sana kemudian ngelamun di sana. Ini tidak ada lagi. Ini hanya sekedar aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan perjalanan Nabi untuk menjadi Nabi, demikian ceritanya. Sampai turun malaikat Jibril. Kalau ada orang sekarang ke Gua Hira kemudian diam, yang datang bukan Jibril nanti, syaitan yang datang, jin. Dan ini terjadi orang seperti itu yang sembunyi-sembunyi kemudian bertapa di pinggiran, yang datang jin. Yang datang jin mengaku sebagai malaikat. Akhirnya apa? Jadi sakti. Oleh karena saya tidak percaya itu dengan riwayat bahwasanya Sunan Kalijaga menjadi sunan karena bertapa di pinggir apa? Sungai, tidak makan, tidak minum, tidak sholat, sampai akhirnya tubuhnya tertutup dengan apa? Dengan lumut, dengan kemudian jadi sunan. Ini saya tidak percaya riwayat ini. Kalau ada yang mengatakan demikian ceritanya, datangkan riwayatnya. Mana riwayatnya? An Paijo, An Paimin, An siapa? An Bejo, An Agus, mana riwayatnya? Kemudian siapa perawi-perawi ini? Paijo, Paimin, Paijo, Paimet, Slamet, Selamut itu siapa? Gimana kedudukan mereka? Sikohkah atau kadzabkah atau mana riwayatnya? Saya tidak percaya kalau seperti itu. Karena tidak boleh kita mengira-ngira seperti sejarah begitu, harus ada dalilnya. Karena kita tahu kita ini orang Indonesia, maaf saja, suka nambah-nambah cerita. Suka nambah-nambah apa? Cerita. Apalagi cerita tentang orang alim ditambah-tambah. Sampai saya baca di koran waktu kasus ada saudara saya teman saya yang ditembak karena dirampok ya, kejadian tahun 99. Ada dirampok sama orang, ditembak, akhirnya meninggal dunia. Dia beristighfar sebelum meninggal dunia. Di koran saya baca langsung. Jadi ceritanya ada yang ditembak tidak mempan. Akhirnya tidak mempan, dia tembak satunya. Padahal bukan tidak mempan, tapi lari orang ini. Sehingga apa? Sehingga tidak ditembak, yang ditembak yang tidak lari. Tapi di koran yang sahabat ditembak mental pelurunya, subhanallah. Ini orang berlebih-lebihan ya. Ada cerita-cerita seperti itu tentang orang soleh banyak berlebih-lebihan. Contohnya yang saya baru dapat ini buku dari MUI DKI. MUI DKI mengeluarkan buku kecil dibagi-bagikan gratis. Dan saya termasuk yang mendapatkan buku tersebut. Mereka membuat tim untuk mengecek tentang sejarah Mbah Priuk. Yang kemarin kasus ramai itu sampai dibela-bela oleh sebagian orang Islam, kemudian bela tentang agar jangan dipindahin kuburan tersebut. Setelah diperiksa menurut sejarah-sejarah yang ada dengan data otentik, mereka buat tim khusus MUI DKI. Didapati ternyata
Mbah yang diagungkan tersebut bukanlah seorang dai, hanya pedagang. Yang kedua, mayatnya sudah tidak ada di situ. Sudah dipindahkan pada tahun sekian-sekian dengan bukti yang ada. Jadi itu kuburan kosong yang disucikan. Subhanallah. Kuburan kosong yang disucikan. Makanya saya ingat cerita teman saya tentang kisah sebuah kuburan yang tiba-tiba muncul di tengah hutan. Ustaz tadi saya tanya Ustaz Fakhruddin yang cerita dari Pandeglang. Dia cerita ada kuburan tiba-tiba muncul, namun dipagari kuburan tersebut. Banyak orang datang ke kuburan tersebut, nangis-nangis kasih uang minta di situ. Yang jadi anehnya kuburan tersebut bisa naik sendiri. Nanti turun sendiri. Naik sendiri turun sendiri. Ternyata ketahuan pakai apa? Pompa dari jauh. Mana kemana tangisan mereka selama ini? Datang dari jauh tangisan. Orang tahu masyarakat budayanya seperti itu dimanfaatkan. Bikin aja kuburan aneh-aneh, kemudian ngeri dipasang dupa-dupa, orang semua langsung berdoa di situ, langsung kasih duit. Sediakan aja kotak celengan, pasti penuh. Dan Indonesia aneh-aneh. Saya pergi ke Ampel, ketemu orang, ada Masjid Ampel, ada Sunan Ampel, ada gentong 3 kalau nggak salah, lihat sendiri. Anak-anak datang kasih air, dicari keberkahan. Saya tanya, ini air apa ini Pak? Ini air Zam-Zam. Bagaimana nyambungnya sampai Zam-Zam, sampai di Mekah? Sementara dari Mekah ke Madinah saja pakai truk ngangkatnya, tidak pakai pipa. Ini kok ada pipa sampai ke Surabaya? Gimana caranya? Orang kalau sudah bicara masalah khurafat, dia pakai akal sehat. Saya sering bilang demikian. Kalau sudah bicara masalah keyakinan khurafat, tidak ada akal sehat yang jalan. Sebagai buktinya, orang-orang Jepang menyembah matahari, akal sehat mereka tidak pakai. Orang-orang India yang hebat nyembah sapi, mana akal sehat mereka? Tuhan bisa beol, Tuhan kok bisa beol? Sapi. Kemudian Tuhan kok dijual sama orang muslim? Ini Tuhan saya tidak berani makan, tapi kalau kamu beli silakan sembelih. Tuhannya kok dipersilakan untuk disembelih? Buktinya apa? Profesor datang ke dukun yang tidak lulus SD. Iya enggak? Otak sudah enggak jalan. Buktinya apa? Pohon yang membuat Ustaz Jeffrey Bukhari rahimahullah meninggal dunia, pohon tersebut dicari keberkahan sekarang. Ini pohon bikin celaka, dicari keberkahan. Ini enggak, gimana otak mikirnya? Sedangkan pohon saja itu Ridwan saja, pohon Ridwan yang tadi para sahabat membaiat di bawah pohon Ridwan, itu saja diperintahkan oleh Umar untuk dipenggal, untuk ditebas, bukan dipenggal ya apa? Ditebas. Bagaimana dengan pohon yang bikin kecelakaan seperti ini kok malah dikasih sajian di situ? Ini aneh. Oleh karena tadi masalah bertahannuts ya, masalah bertapa itu sudah tidak lagi dikerjakan dan tidak bisa diikuti. Itu hanyalah kegiatan Nabi sebelum Nabi menjadi Nabi. Adapun menggembala kambing, ya Allah alam ini menggembala kambing. Ya Rasulullah SAW seluruh Nabi menggembala kambing. Namun saya tidak mengetahui para salaf sengaja untuk menggembalakan kambing, tidak ada. Ya, oleh karena kita memahami hadis-hadis Nabi berdasarkan pemahaman para salaf. Apakah ada dalilnya bahwasanya para salaf sengaja menggembalakan kambing dalam rangka mencontohi Nabi? Nabi SAW menggembalakan kambing sebelum jadi Nabi. Sebelum diangkat menjadi apa? Nabi. Di antara para ulama mengatakan hikmahnya agar Nabi bisa terlatih untuk melatih ya kambing-kambing sebelum mengatur manusia, kambing-kambing diatur. Kambing-kambing punya kelembutan, ada berbagai macam modelnya, bagaimana mengumpulkan mereka sehingga tumbuhlah kelembutan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi setelah Nabi menjadi nabi, apakah masih disyariatkan bagi kita untuk menggembala kambing? Saya ingin dalilnya dari pemahaman para salaf. Ya, kalau ada mungkin kita katakan ini, tapi kalau enggak ya enggak perlu ya. Tapi kalau ingin menggembala kambing enggak jadi masalah. Ya, silakan. Tapi kalau sengaja dan ini ibadah, ini jadi masalah. Berhijrah juga merupakan sunnah. Hijrah sekarang ya. La hijrata ba'dal fath, kata Nabi SAW, tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah. Tidak perlu kita berhijrah lagi ke meninggalkan Mekah. Ya, di Mekah ini dalil kata para ulama, Mekah akan menjadi negara Islam sampai hari kiamat. Karena Rasulullah SAW mengatakan la hijrata ba'dal fath. Hijrah sudah ditutup. Hijrah dari Mekah ke Madinah sudah selesai, tidak ada. Setelah Rasulullah SAW menguasai kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, Nabi berkata, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah, karena Mekah akan menjadi negara Islam sampai hari kiamat. Yang ada sekarang berhijrah dalam bentuk yang lain, meninggalkan kemaksiatan menuju ke kebaikan, meninggalkan komunitas yang buruk ke komunitas yang baik, meninggalkan teman-teman yang buruk ke teman-teman yang baik. Ya, oleh karena di antara perkara yang dianjurkan adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau kita bergaul dengan orang-orang buruk, kita akan terbawa. Demikian ikhwani fillah sanallahu. Ada yang bertanya? Tidak ada, sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita sebagai penolong-penolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembela-pembela para sahabat. Sungguh besar jasa para sahabat kepada kita. Kalau bukan karena mereka, setelah Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab mereka sampailah agama Islam kepada kita. Dengan perjuangan mereka, dengan dakwah mereka, maka wajib bagi kita untuk membela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.